daripada ke medis yang konvensional seperti donor darah seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini mengawali sebuah kebaikan dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan dan petunjuk pada kita semua, dan pada mudah-mudahan amalan kita juga menjadi amalan yang baik dan kita dapat mendapatkan balasan pahala. Dan nanti sebelum kegiatan pekan berlanjut langsung, nanti Pak Salman, Ustaz Salman ini akan menyampaikan beberapa kaidah-kaidah terhadap rekam, dan harapan kami nanti ke depan kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi akan menjadi sebuah program yang lebih bisa berkembang. Dan syukur-syukur nanti ada dari Bapak Ibu yang berminat untuk belajar praktis, bahkan ada sebabnya di dalam satu rumah tangga kita itu ada yang bisa untuk terapi bekam. Karena apa? Banyak sekali fakta maupun kejadian yang sudah dialami dari manfaat bekam ini, termasuk Ustaz Salman ini yang setiap hari bahkan mengalami, alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Nanti akan dijelaskan dari pengalaman beliau yang baru beberapa hari di keluarganya sendiri. Jadi itu aja dari kami, Bapak Ibu. Kami sampaikan kepada Pak Ustaz Salman. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi kesempatan hari ini. Semoga bertambah berkah dengan pertemuan ini. Jadi singkat aja, mungkin sekitar 5-10 menit langsung nanti segera dimulai. Jadi terapisnya ini saya lagi ngader, ada dua, Mas Rahmat sama Pak Wahyu. Jadi bekam saya kira sudah banyak yang tahu, cuma saya hanya mengulang lagi sedikit. Jadi berdasarkan dalil, yaitu perintah bekam ini sebenarnya diperoleh oleh Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Saya ulang lagi biar lebih familiar ya. Waktu Isra Mi'raj perintahnya itu ada dua, perintah sholat dan perintah bekam. Jadi luar biasa bekam ini perintahnya. Jadi Rasulullah dapat perintah dari para malaikat, malaikat dapat perintah dari Allah. Artinya bekam ini kan perintah secara tidak langsung dari Allah langsung, secara nggak langsung ya. Luar biasa kedudukan perintah bekam. Jadi dan saya sudah benar-benar mempraktekkan, sudah sekitar 4 tahun lebih saya berbekam, sebulan 2 kali. Terus ada pengalaman hidup yang nggak bisa terlupakan barusan ini sekitar 2 bulan yang lalu, luar biasa. Jadi saya sampaikan dulu sekilas dalilnya. Jadi terapi bekam ini berdasarkan dalil itu ada sekitar 1000 hadis, luar biasa, banyak, Masya Allah, 1000 lebih hadisnya. Cuma dari 1000 saya sendiri masih nyari-nyari, masih saya kumpul-kumpulkan, itu masih ketemu hanya puluhan, belum sampai ketemu ribuan. Masih saya kumpulkan, masih saya cari-cari. Di antaranya yang populer ini ya, yang saya bacakan, aku tidak berjalan di hadapan sekelompok malaikat pada malam ketika aku diisrokan, kecuali mereka berkata, para malaikat ya, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu agar berbekam. Sahihul Jami' 5671. Ada lagi, kesembuhan dapat diperoleh dari 3 cara. Pertama, minum madu. Kedua, dengan pembekaman. Ketiga, dengan besi panas atau K. Dan aku tidak menganjurkan umatku melakukan pengobatan dengan besi panas. Sahih Bukhari. Ada lagi, sesungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah hijamah. Bukhari Muslim. Dan masih banyak lagi lah. Kalau yang saya sebutkan satu persatu, habis waktunya nanti. Jadi ini saya barusannya ada sekitar 100 lembar, masih kurang separuh lagi, banyak. Jadi ini pelatihan untuk 2 hari yang masih saya persiapkan. Jadi banyak dalil ya. Artinya kita sebagai umat Islam, dalil yang kita gunakan dalam kehidupan ini Al-Quran, hadis patokannya. Hadisnya sudah jelas dan manfaat bekam
saya merasakan sendiri sekitar 2 bulan yang lalu. Istri saya waktu ngajar ngaji di daerah Titan, padahal sudah berbekam rutin. Saya sama istri itu sebulan 2 kali, sudah 4 tahun lebih. Tahu-tahu terserang stroke waktu ngajar. Ini pengalaman yang kaget rasanya, kok bisa gitu. Saya nangani orang lain stroke sudah beberapa kali ya. Rata-rata kebanyakan terlambat. Karena kata dokter sendiri, saya diskusi sama dokter sendiri, serangan stroke itu golden time-nya 3 jam. Harus ada penanganan. Ada yang dokter di Jakarta ngomong 4 jam setengah. Ada yang menyampaikan 6 jam. Tapi terbanyak pendapat dari dokter adalah 3 jam. 3 jam itu sudah harus ditangani. Pertanyaan saya, rumah sakit mana di Indonesia yang bisa siap 3 jam sudah ditangani? Hanya bisa dihitung jari. Jakarta itu hanya berapa rumah sakit, Surabaya, Malang belum ada. 3 jam. Ini pasien saya di Bantaran, pagi kena, istrinya telepon saya, udah langsung masuk IGD aja, masuk Lavalet. Sekitar hampir 1 tahun yang lalu ya, kejadian itu. Saya sempat telepon dokter Faisal pagi-pagi, dok gimana? Jangan. Padahal pada saat serangan, pelajaran saya peroleh, itu sangat tepat untuk segera dibekam. Penyebabnya tensinya tinggi. Dengan dibekam sama perbandingan dengan obat ya, bisa dicek nanti kalau ada saudara atau teman yang kena tensi tinggi, antara obat penurun tensi sama bekam bisa dibandingkan, cepat mana. Jadi 3 jam pertama itu sudah harus ada penanganan. Ini kata kuncinya. Dari Bantaran ke Lavalet sekitar paling 2 kilo, 3 kilo lah. 15 menit lah perjalanan. Masuk Lavalet, nunggu foto, siang foto sekitar dulu. Sore hasilnya baru keluar. Sore keluar sudah pecahnya sudah menjalar, malamnya meninggal, nggak ketolong. Rata-rata 2 kemungkinan, kalau nggak meninggal cacat, kalau toh sembuh lambat sembuhnya. Kenapa? Lewat sudah, golden time-nya lewat. Apalagi yang di desa, seakan pasien. Jadi kalau bisa memang di rumah minimal ada yang bisa, Mbak Leli bisa bekam sendiri. Manfaatnya luar biasa, apalagi kena serangan stroke, serangan jantung. Besan saya barusan sekitar 2 tahun yang lalu serangan jantung juga. Itu juga harus cepat, kebetulan anaknya perawat, jadi paham. Cepat ke rumah sakit, pengencer darah. Karena stroke, serangan jantung sama gagal ginjal itu karena tensi tinggi dan nyumbat. Stroke nyumbat 1 minimal. Istri saya tidak nyumbat, darahnya encer, sudah 4 tahun kan sudah, gak mungkin ini, saya dalam hati gak mungkin, kok bisa. Ternyata setelah masuk rumah sakit, supraun, CT scan, foto, pecah, bukan nyumbat. Jadi darahnya nggak kental, tapi nyumbat, pecah. Nah, pecah itu karena tensi tinggi, cuma 170 sudah pecah. Saya punya pasien 245, gak apa-apa, cuma pusing-pusing sedikit gitu. Ini 170 sudah pecah. Artinya memang semakin tua, onderdil kita semakin lemah. Terus olahraganya juga kurang, sangat kurang. Jadi nggak terlatih. 170 kok wis pecah. Memang wis gawane pisan. Wis onderdil gawane lembek. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi saya di jam pertama serangan itu setengah 9 malam, saya pulang bawa koper ini, langsung di jam itu saya bekam kepala semua. Setelah saya bekam, masuk rumah sakit UGD, tensi sudah normal 120. Saya foto, tapi begitu gerak tensi naik, jadi nggak boleh gerak 3 hari. Jadi cuma di rumah sakit 3 hari suruh pulang, dites loh, padahal pecah kok begini. Langka, kejadian langka, mungkin termasuk langka ini kasusnya. 2 bulan alhamdulillah sembuh, tinggal pemulihan tenaga aja sekarang, tenaganya kurang pulih, belum pulih 100% lah. Kalau tangan ngobrol, kan sudah ngobrol-ngobrol tadi ya sama istri saya,
tinggal tenaganya yang belum greges ya, belum fit. Ya mudah-mudahan tinggal stamina, ngelatih stamina aja. Tapi sudah nggak cacat, sudah jalan normal, sudah aktivitas sudah normal, sudah ngajar. Hanya 2 bulan. Oh sempat di minggu pertama pakai kursi roda. Ke kamar mandi ya seperti pada umumnya. Saya gotong ke kamar mandi, pipis, BAB, gotong terus sampai keder aku gotong ini terus bermenit-menit nyekeli terus. Hanya seminggu lepas kursi roda, minggu kedua pakai tongkat, minggu ketiga sudah mulai jalan, minggu keempat 1,5 bulan sudah mulai, 2 bulan sudah mulai ngajar. Alhamdulillah. Jadi kuncinya di 3 jam pertama itu. 3 jam pertama. Kalau itu terlambat, waduh. Sudah puluhan pasien saya nangani yang terlambat itu. Tapi dilema, terapis di Indonesia tidak boleh melakukan tindakan kepada pasien, nggak boleh dilakukan pembekaman. Kenapa? Yang bahaya bukan pasiennya, terapisnya. Yang dikhawatirkan pada saat dibekam, meninggal saat dibekam, bisa dituntut sama ahli waris. Masuk penjara. Lah itu yang bahaya. Jadi dilema. Kalau ke rumah sakit tanda tangan operasi, kalau ada meninggal ya sudah nggak bisa dituntut. Ahli waris keluarga nggak bisa nuntut rumah sakit. Kalau kita masih belum dilindungi oleh lembaga hukum, nggak bisa masuk ini saya. Itu kendalanya. Sampai sekarang nggak tahu, mudah-mudahan para ahli hukum. Kecuali keluarga sendiri, istri saya langsung. Istri saya sendiri udah total udah kepala ini 1, 2, 3, 4, 5 kepala depan belakang. Udah nggak ngitung ngambil bekam, ambil rotok dedek rasa nggak percaya, rasa kok bisa, padahal sudah rutin ternyata pecah. Olahraga ternyata wajib. Ini saya baru benar-benar merasakan, waduh harus sudah, memang betul-betul harus wajib. Nah pasien saya yang 245 tensinya tinggi, ternyata petani beliau, kuat fisiknya. Orang lain yang di Bantaran itu 220, usia 43, pecah, gak ketolong malah meninggal. 220 tensinya. Saya tanya istrinya itu. Usia 43. Anaknya masih kecil, kasihan. Itu rutin bekam. Sekitar 3 bulan gak telepon. Itu kalau stres, capek, tensinya naik. Kebiasaan begitu. Jadi tensi naik itu hati-hati, tensi tinggi ya. Hati-hati. Diusahakan punya tensi, darurat minum, ada penurun tensi di apotek dijual bebas. Harus segera. Resikonya besar tensi tinggi. Jadi itu aja kira. Nanti monggo kalau ada tanya jawab pertanyaan monggo Mas Jogan. Kalau ini kakak istri wis rutin ini di rumah, tapi ikut sekalian. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada bisa dimulai. Assalamualaikum.